Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas besar mata kuliah pengolahan limbah industri dengan judul pengolahan limbah cair tinta pada perum peruri. Kami akan menjelaskan 4 konten. Pertama, pengenalan tim. Kedua, introduce perusahaan. Ketiga, proses flow diagram. Keempat, wastewater treatment flow diagram. Adapun kelompok kami beranggotakan pertama Andina, kedua Abraham dan Novan Sambiring, ketiga Muhammad Zikir Auzan, keempat Muhammad Amtor Salim, kelima Ahmad Multi Asyauki. Terima kasih. Uang merupakan alat pembayaran yang berlaku dari dulu hingga saat ini untuk semua transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dibanding barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam menentukan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja dan akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Perum Peruri adalah salah satu badan usaha milik negara yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, bagi Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Selain mencetak uang rupiah, Perum Peruri juga mencetak produk security paper lainnya termasuk cetakan kertas berharga non-uang dan logam non-uang. Perum Peruri didirikan pada tanggal 15 September 1971 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1982. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 yang merupakan penggabungan dua perusahaan yang memproduksi uang, yaitu PN Artayasa yang memproduksi uang logam dan PN Perkebab memproduksi uang kertas. Perum Peruri mempunyai legalitas sebagai pencetak uang resmi dan kertas berharga lainnya. Hal tersebut ditunjang pengalaman yang lama dan kelengkapan sarana media cetak yang modern, sehingga mempunyai jaringan ke lembaga-lembaga pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri, merupakan kekuatan yang terus dipupuk dan dikembangkan oleh Perum Peruri. Kemudian kita masuk ke dalam skema proses produksi uang kertas. Pembuatan uang kertas diawali dengan proses engraving. Proses ini mencakup pembuatan desain dan gambar baku. Proses tersebut dilakukan oleh Peruri dengan rekomendasi gambar yang diberikan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya merupakan offset printing. Proses mencetak dengan menggunakan tinta offset. Layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Setelah offset printing, dilanjutkan dengan proses intaglio printing, di mana proses ini merupakan penyempurnaan dari offset printing. Pada proses ini, mesin akan mencetak warna hologram pada uang. Proses ini bisa dikatakan lebih rumit dibandingkan offset printing, karena pada proses ini hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas. Berbeda dengan offset yang dapat mengerjakan dua sisi sekaligus. Setelah proses tersebut selesai, pencetakan uang berlanjut ke proses verifikasi. Dalam proses verifikasi, ini akan diketahui mana uang yang layak edar ataupun yang tidak. Yang tidak layak edar dapat disebabkan oleh tinta yang tidak merata, pewarnaan tidak sempurna, ataupun kertas yang terlipat. Uang-uang tersebut akan ditandai dan dibolongi agar tak beredar. Setelah itu, proses selanjutnya adalah proses numbering atau pemberian nomor pada uang yang telah dicetak. Kemudian kembali lagi dilakukan inspeksi manakala ada uang-uang yang salah cetak nomor seri. Setelah proses tersebut selesai, kemudian uang-uang yang masih dalam bentuk lembaran kertas besar itu dipotong-potong menggunakan mesin dan disusun secara manual
oleh karyawan Peruri, yang mana mereka bertugas untuk memeriksa, menyusun, dan menumpuk uang-uang kertas tersebut agar dapat dikirim ke BI, termasuk uang-uang yang gagal. Dari keseluruhan, butuh waktu hingga 6 hari untuk menyelesaikan proses ini. Bahan baku berupa kertas khusus hanya diperoleh dari BI, sehingga cetakan uang tak bisa ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, uang yang gagal produksi pun akan dikirimkan ke BI. Selanjutnya, limbah tinta cair yang berasal dari mesin cetak offset maupun intaglio pada proses utama pembuatan uang kertas Perum Peruri harus diolah lebih lanjut sebelum dibuang atau menuju ke pembuangan limbah B3. Dalam proses pengolahan limbah cair dari proses utama ini, Perum Peruri menggunakan metode existing yang terdiri dari aquascape dan hydrocare yang diintegrasikan. Penamaan kedua metode ini diambil dari nama vendor penyedia jasa pembuat plan, sehingga bukan merupakan metode komersil. Proses pengolahan limbah cair dapat dilihat pada gambar di layar. Untuk yang pertama yaitu metode aquascape yang meliputi proses yang berada di dalam kotak merah. Dalam metode aquascape yang pertama yaitu tinta harus dibersihkan terlebih dahulu oleh larutan penyapu sehingga ada proses pembuatan wiping solution atau larutan penyapu yang diproduksi dengan komposisi air sebanyak 98,5%, NaOH 1%, sulfonat castor oil atau SCO sebesar 0,5%. Tinta yang telah dibersihkan oleh larutan penyapu dimasukkan ke dalam tangki pengumpul atau collecting tank. Setelah itu, limbah dimasukkan ke dalam tangki flokulasi untuk dilakukan koagulasi dan flokulasi menggunakan chemical yaitu polimer. Selain itu, pada tahap ini juga ditambahkan pertalite yang berfungsi sebagai filter aid untuk membantu proses penyaringan pada filter press dengan cara mencegah tertutupnya media filter dan membentuk cake yang terbuka dan berpori sehingga mengurangi tahanan aliran filtrat. Setelah itu, larutan dialirkan menuju holding tank dan clarifier yang bertujuan untuk memisahkan padatan dan cairan. Larutan selanjutnya dilakukan filtrasi kembali menggunakan filter berukuran mikron untuk memastikan bahwa tidak ada padatan yang terbawa pada larutan. Diharapkan pada tahapan ini tidak ada komponen lain selain air yang menuju ke dalam tangki recovery untuk digunakan kembali sebagai pelarut dan ditambahkan NaOH dan SCO untuk pembuatan larutan penyapu. Dalam proses aquascape ini, sludge yang dihasilkan berasal dari tangki flokulasi. Next. Untuk metode selanjutnya yaitu hydrocare, meliputi proses yang ada di dalam kotak merah di mana larutan yang berasal dari tangki pengumpul itu dibagi menjadi dua untuk metode hydrocare dan juga metode aquascape. Nah, untuk metode hydrocare, larutan yang berasal dari tangki pengumpul dialirkan ke conditioning tank. Limbah yang dialirkan menuju conditioning tank ini ditambahkan copolymer untuk proses koagulasi dan flokulasi. Nah, setelah itu akan dihasilkan limbah akan menuju ke tangki sedimentasi yang akan terbentuk dua fase yaitu sedimen dan juga supernatan. Fase sedimen ini akan dialirkan menuju ke tangki sludge untuk dikumpulkan bersama dengan sludge yang berasal dari aquascape, kemudian ditambahkan filter aid lalu dialirkan menuju filter press. Keluaran dari proses ini akan bergabung dengan fase supernatan untuk dialirkan menuju ke clarifier, sedangkan sludge-nya akan menuju ke tangki sludge. Aliran yang berasal dari clarifier kemudian akan dialirkan menuju DAF atau dissolved air flotation. Sama seperti clarifier, larutan ini akan dipisahkan fase padat dan cairnya. Keluaran pertama dari DAF itu akan dialirkan menuju tangki sludge, kemudian keluaran akhir dari
proses dissolved air flotation ini akan dialirkan menuju membran filtrasi yang berukuran 5 mikron, lalu dialirkan menuju tangki recovery. Diharapkan setelah tahapan ini tidak ada komponen lain selain air. Jadi sehingga air yang berasal dari membran filter ini akan digabungkan menuju ke tangki recovery bersama dengan air yang berasal dari metode Aquasave. Dari keseluruhan metode hydrocare ini, sludge yang akan dihasilkan itu berasal dari DAF dan juga filter press. Next. Oke, selanjutnya adalah saran yang perlu diberikan untuk meningkatkan kualitas air limbah pada proses pengolahan limbah tinta cair. Yang pertama adalah diperlukan pemantauan secara teratur terhadap proses pengolahan limbah tinta cair, seperti pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung ini seperti menggunakan detektor pada masing-masing alat tertentu di setiap unit. Hal ini akan membantu untuk memastikan bahwa proses pengolahan yang terjadi akan berjalan dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Yang kedua adalah kapasitas pada larutan bersih untuk membersihkan tinta pada mesin cetak di Perum Peruri perlu diperbesar. Hal ini karena pada saat ini kapasitasnya itu jauh lebih kecil daripada yang ada di dalam paten. Karena jauh lebih kecil, hal ini akan menyebabkan perlakuan pembersih larutan yang tidak optimal, sehingga pembersihan yang dilakukan tidak jenuh. Kemudian yang ketiga adalah perlu ditingkatkan efisiensi pada proses flokulasi dan filtrasi, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini agar tinta yang terendapkan itu menjadi sludge semua, sehingga tidak ada tinta yang terlarut kembali. Kemudian yang keempat adalah diharapkan untuk melakukan pendaftaran dan pengecekan pada proper KLHK dikarenakan sudah memenuhi berdasarkan ISO 14001 pada tahun 2015 yang merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization ISO tentang manajemen lingkungan. Kesimpulan dari pengolahan limbah tinta pada Perum Peruri ini, pertama, Perusahaan Umum Percetakan Uang RI atau Perum Peruri adalah salah satu badan usaha milik negara yang berada di bawah naungan Menteri BUMN yang mempunyai legalitas sebagai pencetak uang resmi dan kertas berharga lainnya. Kedua, proses utama pencetakan uang kertas menghasilkan limbah tinta cair yang berasal dari mesin cetak offset maupun Intaglito. Ini adalah mesin canggih yang dimiliki oleh Perum Peruri. Ketiga, limbah tinta cair perlu diolah terlebih dahulu melalui pengolahan limbah cair yang terbagi menjadi dua metode, yaitu Aquasave dan Hydrocare. Ini metode yang digunakan Perum Peruri untuk mengolah limbah cair yang ada di Perum Peruri. Keempat, dari proses pengolahan limbah cair, Perum Peruri dapat ditingkatkan lagi serta melakukan pendaftaran pada proper KLHK. Jadi Perum Peruri ini harus melakukan pendaftaran di proper KLHK ini untuk mendapatkan suatu izin gitu. Terima kasih.